Terima kasih Ibu atas kesediaannya bersedia saya wawancarai. Nah, di sini saya dari CGP Angkatan 6 itu eh, untuk memenuhi aksi nyata ada tugas demonstrasi kontekstual itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Selama wawancara nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Boleh. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kasus di sekolah ini lebih kepada dilema etika karena menimbulkan permasalahan yang mementingkan dua belah pihak. Saya sebagai kepala sekolah harus mempertimbangkan dan mengambil keputusan, bukan hanya keputusan yang mementingkan satu orang atau kelompok. Berarti kalau lebih kepada dilema etika ya Bu ya kasusnya ya, karena berkaitan dengan kepentingan dua orang atau kepentingan yang sama-sama penting nih menurut kita, tapi harus diambil satu keputusan. Selanjutnya, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjadi kepala sekolah, saya dalam mengambil keputusan mempertimbangkan menurut saya itu bagus. Nah, saya dalam kondisi yang baik, saya akan mencari faktanya dulu, bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi, kemudian mulai mengidentifikasi baik atau salah tindakan ini, kemudian mendiskusikan kalau perlu dengan teman-teman guru, kemudian diambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke. Berarti ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan yang disepakati ya Bu ya? Iya. Nah, langkah selanjutnya nih apa sih yang biasanya selama ini Bu ambil sebelum menentukan suatu keputusan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan selama ini seperti mencari fakta dulu, lakukan restitusi, diskusi dengan beberapa orang guru jika mungkin, kemudian benar salah dari sikap yang akan diambil. Setiap keputusan yang telah diambil akan dilakukan refleksi sebagai perbaikan untuk menyelesaikan kasus di masa yang akan datang. Berarti itu tahapan yang Ibu lakukan selama ini ya Bu ya? Oke, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada nilai kebajikan karena rasa peduli kepada yang mengalami masalah ini. Berarti Bu masih menggunakan rasa peduli ya Bu ya dalam menentukan keputusan itu ya Bu ya, kemudian nilai-nilai kebajikan gitu. Oke. Nah, selanjutnya hal apa yang selama ini menurut Ibu tantangan nih dalam menentukan atau dalam mengambil keputusan yang kasus itu dilema, karena kan keputusannya sama-sama benar nih menurut kita, lalu apa tantangannya gitu menurut Ibu? Tantangan dalam kasus yang dilema ialah akan menimbulkan rasa bersalah dan kadang kedua belah pihak merasa dirugikan. Tapi kalau itu suatu keputusan yang bijak yang harus tetap diambil dan akan diputuskan. Karena yang namanya keputusan memang harus diambil salah satunya sebagai jalan tengahnya ya Bu ya. Nah, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau prosedur dalam mengambil keputusan? Kalau saya nggak ada waktu tertentu, cuma saya butuh waktu yang tepat untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah ini. Berarti tidak langsung hari itu terselesai ya, gitu tidak ya? Ya. Tapi kan tergantung juga masalahnya gitu ya. Iya, betul. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu nih untuk mempermudah ataupun membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, masalahnya ada masalah tuh yang harus yang saya anggap ringan dan saya bisa putuskan sendiri, saya akan putuskan. Kalau seandainya berat, saya akan diskusikan dulu ke kawan-kawan guru ataupun ke dinas ini ya. Kalau nggak selesai di kawan guru, nanti tentu ke pengawas, ke korbil, ke dinas ya. Nah, dari semua tadi yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil nih dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan?
keputusan kasus dilema etika terkadang menimbulkan kritikan baik itu dari kelompok tertentu maupun dalam lingkungan kita juga. Namun keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebijakan dan berpihak pada murid, sehingga apapun kritikan orang lain akan menjadi refleksi bagi saya dalam mengambil keputusan. Setuju sih Bu ya, namanya keputusan itu kita pasti akan ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi namanya keputusan dan setiap ada kasus kita harus mengambil keputusan. Oke, Ibu terima kasih banyak atas waktunya, semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya juga dalam mengambil keputusan untuk kedepannya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Yesi, semoga sukses ke depannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih banyak atas kesediaannya menerima saya, Yesi Elmayati, untuk mewawancarai Bapak. Silakan. Nah, tugas wawancara ini untuk pemenuhan tugas Pak, demonstrasi kontekstual pada CGP Angkatan 6. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan kami siap untuk membantu saudari atau ibu Yesi dalam rangka memenuhi tugas terkait dengan calon guru penggerak Kabupaten Bengkalis yang secara langsung mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan khususnya di negara kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kami akan siap untuk memberikan suatu tanggapan terkait dengan permohonan pendidikan. Silahkan. Terima kasih Pak. Untuk yang pertama itu yang saya tanyakan, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh. Untuk menghadapi beberapa kasus yang ada terkait di dunia pendidikan, khususnya di sekolah SD Negeri 55 ini, kita memiliki 3 kategori yang harus kita selesaikan. Pertama adalah yang berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan guru, dan berhubungan dengan wali murid. Nah, tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6. Beberapa hal yang kita katakan di sini, salah satunya siswa. Salah satu kasus yang berhubungan di sana adalah peningkatan tentang kedisiplinan. Pertama, kita menerapkan hal-hal yang terjadi tentang kehadiran siswa yang diantarkan oleh wali murid masih ada terjadi keterlambatan. Nah, berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh daerah bahwa kita masuk pada tepatnya pukul 7 pagi di setiap harinya, dan pulangnya itu karena kita ada ekskul sholat zuhur berjamaah untuk kelas 4, 5, 6, maka kami lakukan evaluasi tentang masalah kehadiran siswa terutamanya. Maka di sana selalu pembenahan kita melalui sosialisasi oleh setiap guru kelas di kelasnya, menghimbau agar anak bisa dapat mematuhi peraturan tentang kehadiran tepat pukul 7 sudah ada di sekolah. Karena lonceng atau bel loncengnya sudah 7. Jadi di sana terkait dengan kehadiran ini pukul 7 itu sudah masuk belnya, maka kita mempersiapkan 5 menit untuk berbaris di hadapan kelas atau di depan kelas di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya di sana makan waktu. Maka dengan uraian itu mereka sudah masuk, maka dilakukan oleh setiap guru di kelasnya masing-masing dengan literasi sesuai dengan keadaan sekolah yang ada di SD 5 ini. Barangkali tentang literasinya ada membaca, ada mungkin ditambah dengan hal-hal yang berhubungan tentang peningkatan keimanan, kedisiplinan, dan kepatuhan dalam menjalankan pembelajaran kelas. Oke, itu bisa dilakukan dan dipandang sudah mulai mengarah pada tingkat kehadiran. Dinilai sekitar 80% sudah berada pada posisi yang
kenapa kita katakan untuk hadir pada tepat waktunya. Jadi itu penyelesaian masalah yang pertama. Iya. Dengan masalah yang kedua, juga kita menginginkan anak-anak sholat zuhur berjamaah setelah bel lonceng terakhir pembelajaran. Mereka diarahkan untuk berwudhu. Tapi permasalahan yang bangkit yang timbul di sana tentu anak ada yang masih lamban untuk melakukan gerakan wudhu. Dengan guru pembimbing dari guru agama dibantu guru kelas 456, mereka sudah mulai diarahkan dan mereka sudah mulai agak sedikit ya, kalau dikatakan 100% dari ketertiban belum, dan kemudian mereka sudah mulailah berangsur-angsur sampai waktu azan dikenunkan mereka sudah selesai. Jadi ada salah satu di antara ya, itu kan perlu step by step atau pelan-pelan. Kemudian memang anak kita sarana prasarana yang ini seperti ambil duduk karena harus pakai sandal. Karena sandal juga belum ada, mungkin anak-anak mungkin dalam bentuk najis kan itu tidak pikirkan. Tapi solusi itu belum kita sampai jauh menyelesaikan masalah ini. Tapi sudah berupaya untuk melakukan satu persatu ini. Itu perlu kami masih panjang itu penyelesaiannya belum selesai. Selanjutnya yang untuk pulang siswa, setelah mereka sudah melakukan sholat, mereka sudah ada tertib pulang. Cuman orang tua juga masih ada yang bertanya tentang bagaimana anak ini pulang untuk penjemputan. Kadang-kadang ada masih 2-3 orang yang belum dijemput pada waktu yang sudah ditentukan. Ini kan masalah juga. Nah, ini kami dengan pihak Dewan Guru di sekolah ini, kami juga menyampaikan melalui sarana media sosial, medsos kita, melalui WA kelas masing-masing untuk menjemput tepat waktu. Nah, tapi mungkin belum bisa 100% juga, karena kita kalau jalannya pendidikan ini kan bertahap dan tidak ada ujungnya. Nah, tetap perbaikan-perbaikan seterusnya. Itu berhubungan dengan wali murid. Kemudian wali murid juga kita arahkan mulai wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Salah satunya adalah bagaimana wali murid ikut berperan aktif di sekolah ini untuk dapat memantau siswanya. Itu masalah yang ada di sana, karena kadang-kadang terkait dengan tugas anak belum selesai. Jadi lepas tangan, kemudian juga sudah diantar, dia hanya sampai di depan, kadang langsung tetap pergi ke tujuannya masing-masing. Maksudnya dia antarkan di sini, dia tunggu sebentar. Atau kasus seperti ini kami sudah beberapa kali menghadirkan siswa melalui komite, kerjasama komite, mengarahkan wali murid untuk melakukan pendisiplinan dalam mengantar siswanya dan menyerahkan setiap harinya. Tapi mungkin belum keseluruhan dapat diikuti dengan berbagai hal dari kesempatan orang tua. Namun dalam momen-momen tertentu seperti acara-acara tertentu yang menghadirkan wali murid, seperti nanti ini ada momen kita Isra Mi'raj. Ini kita hadirkan semua wali dan akan disampaikan juga tentang tata tertib terkait dengan proses pembelajaran anak yang dididik oleh guru kita. Itu salah di antara beberapa hal. Itu adalah pertama murid dan guru. Untuk semua majlis guru kita ada 5 guru PNS, ditambah guru honor, honor sekolah, ada honor namanya honor Pemda, ada 2 orang, honor sekolah 2 orang. Itu kita lakukan rapat guru untuk melaksanakan bagaimana guru bisa melakukan aturan-aturan yang sesuai di sekolah ini, seperti kehadiran, nah ya, kemudian kebersihan lingkungan kelas, kemudian berhubungan dengan penggunaan metode pembelajaran dan materi pengembangan materi pembelajaran di kelas. Ini sudah kita lakukan step by step evaluasi, tapi karena evaluasi ini juga belum maksimal. Jadi kita masih berupaya untuk mengangkat kompetensi guru
dari semua guru yang ada dan pengembangannya di dalam kelas. Nah, terutama kami suruh menyiapkan salah satu perangkat pembelajaran untuk dapat menyiapkan skenario pembelajaran yang kita sebut sebagai RPP atau modul ajar. Yang sekarang kita sudah sebut modul ajar. Kalau kita dulu memahami modul ajar itu adalah materi ajar, kan? Tapi sekarang kan sudah masuk ke RPP. Jadi modul itu sebenarnya sudah tersusun ya, nggak jelas itu, tapi kan sekarang artinya skenario pembelajaran. Nah, ini sudah kita lakukan, tetapi masih ada yang belum siap, tapi kita dorong terus melalui rapat setiap hari Senin, kita lakukan evaluasi. Itu untuk guru kita. Kalau penyelesaian kasus permasalahan tentang guru ini kita tidak ada habisnya, tetapi cara berpikir guru kita diberikan suatu sudut pandang yang berhubungan tentang skenario, metode pembelajaran, kemudian ada semacam tindak lanjut atau lembar kerja siswa, ya LKS-nya harus juga disiapkan, tapi kelihatannya masih belum tersusun secara baik. Artinya apa? Karena guru itu harus mempersiapkan setelah selesai pembelajaran baru dia kerjakan lagi, tapi kalau ini kan pulang, waktunya sudah sampai. Nah, kalau di rumah tentu kendala. Nah, ini jadi kasus masalah bagi guru kita khususnya di rumah. Nah, jadi kalau kita mengacu dan berpandangan kepada perspektif negara maju, sekolah itu sudah sampai batas tertentu yang diatur, dia bisa menyelesaikan di sekolah pada waktu itu. Tapi kan kita jam pulang semua. Nah, kenapa? Sebenarnya ini sudah ada upaya pemerintah. Pertama, upayanya adalah di segi mensupport atau meningkatkan kebutuhan guru dari sisi finansial melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di guru sebenarnya. Tapi kan kita tidak sepenuhnya berpandangan kepada upah atau pemberian jasa dari pemerintah. Ini yang harus kita bangkitkan sebenarnya. Jadi kalau gajinya sudah cukup dari yang sudah ada, namun optimalkan kan ditambah dengan kompetensi guru dan dibayar melalui sertifikasi sebenarnya. Kemudian daerah juga cukup bagus seperti segala masalah yang terkait di setiap dunia pendidikan kita di Indonesia, terutama Bengkalis ini, dengan adanya bantuan yang bersifat insentif ya, yang sudah diberikan atas dasar dana daerah oleh Ibu Bupati. Itu suatu upaya yang sangat cukup mendorong kita, tetapi analisa kita masih terputus dan berpikir. Nah, sebenarnya sudah dibantu dengan insentif sertifikasi itu harusnya lebih maksimal atau dioptimalkan oleh kinerja guru kan. Tapi ini hanya batas saya berpikir. Tapi kalau secara umum signifikansi terhadap sambutan guru dari hasil itu sudah disambut baik atas jasa dan kinerja. Tapi pelaksanaan di lapangan terhadap penerima atas dasar meningkatkan kompetensi masih gimana? Masih butuh sosialisasi pemikiran. Ya, kalau ini dari Bapak. Ya, pertama kalau saya kena di sekolah saya di SD 5, tentu saya juga akan memberikan pengertian. Selama saya masih diberikan beban tanggung jawab oleh pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan. Dan tentunya disahkan oleh Ibu Bupati. Nah, kan begitu. Jadi saya berupaya cara untuk mengatasi problematika masalah yang ada di sekolah, demi terwujudnya sekolah ini ke depannya sekolah yang bisa terpandang di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Ini Bu. Tapi pembicaraan ini memang kalau kita kembangkan tidak cukup sebatas itu. Perlu banyak hal-hal yang bisa dicerna oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mengangkat dunia pendidikan Kabupaten. Itu salah satunya. Memang nggak
tidak akan semuanya kita gimana Pak? Tidak semuanya pastinya bisa bergerak, tapi itu beberapa nanti setidaknya menggerakkan beberapa ini tadi. Semoga nanti bisa keseluruhannya. Ya, insya Allah. Tetapi kan tidak mudah apa yang kita bayangkan selama ini, Bu ya. Teori itu terkadang lebih mudah Ah, dibandingkan dengan praktek. Benar, teori dari semua ahli mengatakan ya bagaimana dunia pendidikan itu sudah diatur. Tapi ketika kita sebagai pelaku objektifnya di lapangan, kita masih belum mampu untuk mengangkat apa yang ada dalam teori. Dan teori ini juga kita harus aplikasikan di lapangan secara signifikan, menganggap bahwa itu penting, harus maju bersama. Dan salah satunya kunci adalah saling berkolaborasi dengan perkembangan dunia teknologi yang sudah diangkat melalui media sosial, dan semua apapun sudah bisa diupload melalui media sosial itu sebagai dasar atau sebagai alat untuk membantu sosialisasi pembelajaran, perkembangan pembelajaran kelas. Nah ini salah satu usaha kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi masalah itu perlu kita gali terus dan kita perlu berikan bimbingan kepada guru. Dan yang terakhir terkait dengan upaya penuntasan problem. Untuk tenaga kependidikan juga kita sudah arahkan demikian, faktor kehadiran teknis kerja yang bisa membantu kepala sekolah di SD 5 ini. Nah, kemudian terkait dengan masalah-masalah yang ada tentang yang hubungan dengan kurikuler, kita sudah bekerja sama dengan pihak tertentu di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin bisa berkolaborasi dengan pihak Tentara Nasional ya, dan juga itu salah satunya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ini terangkat, salah satunya di Pramuka. Nah kita juga jadikan masuk juga ya Pak ya, TNI ikut juga gabung. ya. Nah itu baru beberapa minggu terakhir ini untuk membantu gerakan Pramuka kita yang baru diselipkan ini mau diangkat kembali, karena Pramuka juga sudah merupakan hal yang wajib untuk setiap sekolah, terutama sekolah saya di Mani, kembalikan Pramuka itu bisa mengatur kedisiplinan anak, dan anak akan tahu dengan dunia di luar dan tradisional. Maka itu. Nah, menurut Bapak nih, hal apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak untuk dalam mengambil keputusan? Oh ya. Iya, karena mengambil keputusan itu pasti ada. Nah itu tadi Pak, selama ini kan Bapak pasti ada mengambil keputusan dalam masalah. Nah tantangannya apa nih Pak? Tantangannya ya salah satunya mungkin dari pendapat guru ya. Kalau dari guru tentu berpikir mereka kan tidak sama. Tentu ada yang berbeda dari sisi pendapat. Tapi dari sisi pendapat ini, katakanlah dalam rapat setuju, tapi dalam pelaksanaan belum tidak setuju. Tapi kita akan juga mengevaluasi dari tidak ada keseragaman, maka kita jadikan keputusan untuk ambil inisiatif bagaimana bisa menyeragamkan terhadap solusi masalah. Jadi ternyata seperti misalnya pendapat misalnya kita butuh sesuatu, mungkin ada yang berpendapat belum bisa dilakukan atau sudah bisa dilakukan, tapi kita memahamkan secara detail dari sisi kebutuhan dan pemanfaat. Setelah bisa dilakukan pemahaman konteks kegunaan dan manfaat, maka guru kita bisa mengambil ke pemahaman, maka bisalah jadi keputusan yang bisa direalisasikan, sepakati. Itu satu. Terkait masalah yang berhubungan tentang antar guru juga kita selesaikan masalah
untuk menentukan keseragaman, satu ide, satu tujuan, dan satu visi dan misi kita. Nah, di sana juga kita jadikan, misalnya ada guru kita mungkin salah paham, kita panggil, kita beri pemahaman. Pertama, memanggilnya juga harus berbeda. Tenggang waktu, kita berikan perbedaan, kita berikan salah satu alternatif pilihan permasalahan ya. Setelah tahu permasalahannya, hanya terbatas hanya asumsi. Asumsi ini kalau kita jalin dengan penjelasan yang baik, maka terjadilah kesalahpahaman. Maka itu kita gali, setelah ketemu, kita berikan suatu pemahaman yang berhubungan dengan kasus, misalnya dari guru, maka diterima dengan baik, maka terjadi suatu keputusan yang bisa disepakati bersama untuk menormalisasikan hubungan sosial antara guru. Itu alhamdulillah sudah bagus. Nah, jadi bisa. Nah, datanya juga ada, kan? Datanya ada. Kemudian kalau untuk wali murid, kita berkolaborasi dan memitra, sekolah dengan bermitra kepada komite yang kita bentuk untuk mensinergikan segala masalah yang timbul. Nah, secara step by step atau angsur-angsur atau pelan-pelan, maka sebagian dari wali murid juga sudah ikut memahamkan hal itu. Kita sampaikan melalui media yang dimiliki oleh setiap grup kelas. Insya Allah berita apapun, masalah apapun kita lontarkan kepada wali untuk menyelesaikan berbagai kepahaman timbul. Tapi mungkin karena membuka kesempatan yang untuk ini masih terbatas oleh waktu dan keadaan, ya kita masih berupaya terus untuk mengklarifikasikan masalah ini. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, ketika Bapak memutuskan nih suatu masalah, ada kasus, kemudian memutuskan suatu masalah, apakah Bapak butuh langsung menyelesaikan di tempat atau butuh proses dulu nih, atau ada prosedurnya Bapak? Ya, proseduralnya diantaranya satu. Misalnya siswa kita misalnya tidak hadir beberapa hari. Kita, kalau saya sebagai kepala sekolah, laporan sudah masuk tidak hadir, maka kita minta persetujuan dari wali kelas. Maka wali kelas akan merujuk kepada wali murid terkait dengan anaknya yang beberapa hari misalnya tidak hadir. Dengan itu masa ditemukan dan kita panggil wali murid untuk diselesaikan oleh wali kelasnya. Dan setelah kurang mendapatkan suatu keputusan yang baik, maka kepala sekolah juga ikut andil, ikut juga menyelesaikan agar penyelesaian masalah itu juga tuntas. Tapi dalam beberapa hal seperti itu, kita kan kasus-kasusnya kecil, tidak bisa. Tapi insya Allah semuanya ya masih bisa diselesaikan ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih Pak, dari semua yang pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, apa saja hal-hal yang bisa Bapak pelajari dari itu semua yang untuk bisa kami ambil, bisa kami juga belajar dari situ? Berbicara masalah keutamaan, keberuntungan, kelemahan, karena kita ini kan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah, dan dari sisi namanya manusia memiliki berbagai pengalaman, pengetahuan yang tidak sama. Jadi dengan tidak kebersamaan tadi, kita bisa mengupayakan memahamkan apa yang menjadi tujuan kita dari misi sekolah dan misi sekolah untuk tujuan yang akan kita capai di waktu yang telah ditentukan. Tentunya upaya kita yang menjadi keseragaman adalah menuntaskan atau menciptakan
lulusan Yang itu memiliki pengetahuan yang apa yang standar dari di atas rata-rata. ya rata-rata Kemudian punya keterampilan juga ya, dan Pak, ya. kemudian memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan memiliki kemampuan di bidang keterampilan sehingga dia bisa melakukan di lingkungan dia tempat tinggal atau lingkungan masyarakatnya. Nah, paling tidak karena kita ini sebagai sekolah tingkat dasar, maka dia paling tidak sudah bisa memiliki pengetahuan untuk di tingkat jenjang yang lebih tinggi. Tidaknya konsep pembelajaran di awal Iya, itu konsep dia belajar. dapat gitu ya, Pak, ya. Dia dapat terapkan. Pertama, kita kan membentuk sikap apapun kegiatannya ataupun seberapa tinggi kompetensinya anak, ketika Sikapnya tidak sikap baik, karakternya kurang, ya, maka dia akan berpengaruh betul. terhadap kompetensi yang dia miliki. Kalau hadisnya adab dulu gitu Ya, ya, adab ya. baru pengetahuan. Ya, adab dikuatkan, pengetahuan itu kan bisa melalui membaca, bimbingan guru, dan latihan-latihan dari lembar kerjanya, dan bagaimana dia merefleksikan. Tapi refleksi itu juga harus ada pendamping dari karakteristik akhlak, adab, santun yang kita terapkan di sana, yang kita buatkan di situ. Ya, itu salah satunya, Bu, kan? Iya. Oke, Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas wawancara yang sudah kita lakukan hari Ya. ini. Semoga dari wawancara ini saya bisa belajar banyak gitu, Ya, Pak, sama-sama, bagaimana ya. cara mengambil keputusan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ketika bisa digarisbawahi sebagai dasar untuk kita melakukan di mana saja itu berada yang bernilai positif ya. Iya. Dapat kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, membangun pendidikan terutama di wilayah kita bertugas khususnya di Kecamatan Bengkalis dan ya yang khususnya di Kabupaten Bengkalis di mana kita berada ini. Dan saya doakan juga Ibu sebagai calon guru penggerak. Saya berharap Ibu lebih berperan aktif untuk di dunia pendidikan karena kita memiliki status profesional ya. Profesionalisme pendidikan itu memang harus diuji dari kemampuan berpikir dan bersikap Iya. baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ketika kita mampu untuk beradaptasi dan berkompetisi di dunia pendidikan, mungkin kita akan bisa maju selangkah dan bisa diikuti oleh teman-teman guru yang lain. Nah, itu berharap saya. Nah, karena tanpa itu mungkin kita berada pada posisi yang Iya. tetap. Betul. Tapi kan paling tidak kita sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa bertanggungjawabkan, maka kita bisa bagi rasa, bagi pengalaman, Berbagi gitu ya, Pak. berbagi intinya, gitu kan, demi suksesnya pembangunan pendidikan khususnya di dunia pengetahuan. Nah, itu harapan saya. Insya Allah ya, Pak, ya, mohon Insya Allah, doanya, iya. mohon bimbingannya. Entah Insya saya Allah. ada salah dalam bersikap, saya mohon selalu bimbingannya. Ya. Dan kalaupun nanti ada harus menentukan keputusan, mungkin saya bisa juga nanti diskusi dulu ke Bapak. Boleh, gitu, boleh, ya. boleh. Mudah-mudahan ya kita sama-sama lah ya. Iya. Sama-sama. Nah, sama-sama. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Terima Mudah-mudahan kasih bermanfaat banyak. Amin. atas wawancara hari ini di sekolah saya Iya. SD 5 Bengkalis. Doakan sekolah ini kedepannya sukses dan bisa dipertanggungjawabkan atas segala aktivitas yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak.